Para kekasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang besar. Satu tema yang setiap hari beberapa kali tersinggung dan menyinggung di dalam kehidupan saya dan kehidupan Anda. Yaitu seperti lagu yang kita nyanyikan terakhir, bila Anda berbeban berat. Bila hati berbeban berat. Saudara, saya yakin persoalan hati yang berat, terasa berat, ini adalah persoalan yang lumrah. Saudara, apa saja barangkali seorang bisa menyiapkan di dalam rumahnya, dalam pribadinya, tetapi dia masih juga terkena sesuatu yang berat di dalam hidupnya. Keberatan adalah dunia. Jadi saya dan Anda masih hidup di dunia. Jadi kita masih sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengangkat segala keberatan yang ada di dalam hati kita. Katakan amin. Saudara, itu sebab pada pagi hari ini saya ingin mengajak untuk saudara semuanya, bila hati terasa berat, saudara, dan itu seringkali, begitu sering sampai kita mengabaikan, namanya orang hidup di dunia, ya udah tak terima saja. Seperti ini ya aku terima saja. Saudara, apakah demikian benar? Kita akan sampai mati hidup berat. Itu sebab bila hati terasa berat, tak seorang pun yang memperdulikan dan memperhatikan aku. Seperti lagu tadi yang terakhir, saudara, maka engkau harus datang ke altar Tuhan. Katakan, saya harus datang ke mezbah Tuhan. Di sanalah hidup saya akan dientengkan dan dibaharui. Sehingga ketika saya meninggal dunia, saya memiliki hak untuk menempati sorga di dalam hidup saya selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi para kekasih, bila hati berat, tidak ada cara yang lain. Percayalah, saudara, beberapa kali, mungkin berapa puluh kali, saudara, saya mendoakan dan menghandle orang-orang yang saya tidak kenal maupun yang saya kenal, yang sudah keliling ke ahli jiwa, ke psikolog, bertanya kepada orang-orang yang katanya sakti, mandraguna. Saudara, semuanya tidak ada yang bisa menolong. Tetapi begitu dia didoakan, mendengarkan ayat 1-2 yang disampaikan kepada dia, dia dilepaskan. Saudara, seketika, tidak dibutuhkan waktu berbulan, bertahun. Saudara, seketika. Itu sebab saudara mesti tahu, orang yang percaya kepada firman adalah orang yang mempunyai kuasa kelepasan di dalam hidupnya. Katakan amin. Katakan luar biasa. Katakan saya harus punya. Ya, saudara harus punya. Supaya apa? Supaya ketika hatimu menjadi terasa berat, saudara, dan kita mencoba menyembunyikan dari orang lain, bahkan dari orang yang tidur di samping kita sekalipun, tetapi hati kita berat, maka Anda harus tahu, ada jalan keluar untuk mengangkat segala beban yang berat tersebut. Amin. Itu sebab inilah saatnya, bila hati terasa berat, apa yang Anda dan saya harus lakukan? Tidak ada cara yang lain. Kita hanya datang kepada Tuhan Yesus. Kita mempersembahkan di altar. Altar berarti mezbah. Kita datang mempersembahkan hidup kita di mezbah Tuhan. Amin. Katakan, saya harus mempersembahkan sisa hidup saya di mezbah Tuhan. Menjadi korban yang berbau harum dan berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Saudara, ada ayat yang agak panjang, kita akan membuka dalam Mazmur 107, saudara. Tolong dibuka Mazmur 107. Ya. Kita akan mulai membaca dari judulnya, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Mazmur 107 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. 1, 2. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka
dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Katakan luar biasa. Saudara, apa yang kita baca dari 4 ayat ini adalah perubahan transformasi yang dahsyat dari orang yang tertekan batinnya, orang yang merasa bebannya berat. Ayat yang ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Lalu dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi saudara yang kekasih, setiap kita mengalami dalam hidup ini, tetapi jangan lupa alamat di mana saudara mendapat kelepasan adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saya datang untuk menerima kelepasan dari beban saya. Saudara, mulai sekarang jangan mencoba cara yang lain, alamat yang lain, pribadi yang lain. Percuma saja. Engkau datang langsung kepadanya dan minta supaya dia melepaskan segala beban yang kau rasa berat di dalam hidup ini. Sebab judul daripada pasal ini adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara mempunyai ayat-ayat firman ini dan saya dan saudara melakukannya pada alamat yang benar, maka saya yakin tidak bisa tidak engkau akan mengalami keentengan dalam hidupmu, kelepasan, dan engkau akan bisa berhasil keluar dari setiap masalah dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Para kekasih, ayat yang ke-7, dibawanya mereka. Bagaimana Tuhan membawa saya kalau saya tidak datang kepadanya? Dalam ayat yang ke-6, kalau saya datang kepadanya, dia membawa saya keluar dari dunia tempat orang jahat, tempat kuasa kegelapan dan kuasa setan. Saya akan dipindah kepada tempat manusia, orang hidup. Itu kata ayat yang ke-7. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Itu artinya apa? Ketika kita rasa berat dalam hidup, kita merasa bahwa kita hidup pada satu dunia yang janggal, yang aneh, yang misteri. Kenapa aku dalam keadaan sedemikian? Sepertinya tidak ada manusia. Kenapa? Ada orang sih sekitar kita, kenalan kita, teman-teman kita, famili kita. Tetapi sepertinya kita hidup di dunia orang yang beda, di dunia mistik, di dunia maya. Tidak ada orang yang bisa membantu kepada kita. Tidak ada orang yang bisa menolong kepada kita. Walaupun kita hidup biasa, kita tidak berpindah ke tempat yang misterius. Tetapi sepertinya kita tidak hidup di dunia manusia. Kita ada pada dunia maya yang penuh dengan penderitaan, keluh kesah, putus asa. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, Dia membawa kita kembali kepada dunia di mana ada orang hidup. Amin. Artinya hidup saya dan hidup saudara kembali, mulai segar kembali. Ada harapan yang baru, berani menatap masa depan dan berani memandang orang. Semula ayat 6 kita tidak berani. Hidup berat, tetap tinggal berat, barangkali sampai mati. Semua katakan mulai pagi ini saya harus bereaksi cepat. Saya harus meninggalkan dunia misterius saya yang penuh dengan beban yang berat. Saya harus datang kepada Yesus. Dia akan membawa saya pada jalan yang lurus, tempat kediaman orang. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
Dan orang-orang yang sudah ada pada ayat yang ke-7 kembali dipulihkan oleh Tuhan. Katakan dipulihkan kembali oleh Tuhan Yesus. Maka orang ini, saudara, ayat yang ke-8 harusnya apa? Tolong lihat Alkitab Anda. Orang ini harusnya apa? Bersyukur, saudara. Dari orang yang lemah, yang tertindas hidupnya, yang tidak ada harapan, dunia misterius yang gak bisa dimengerti, itu namanya misterius. Kenapa aku ngalamin kayak begini? Apa dosaku? Apa ini kutukan dalam keluargaku? Ini dunia misterius. Tapi ketika Tuhan menuntun saudara dan saya pada jalan yang lurus, katakan pada jalan yang lurus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Jadi saudara mesti tahu, maka kita harus bersyukur. Kalau saudara dilepaskan dari beban saudara, karena saudara mendengar firman ini, makan perjamuan kudus sebentar, dan saudara pulang dengan kelepasan, tidak terasa berat lagi dalam hidupmu, maka engkau harus apa? Bersyukur. Banyak kali kita lupa bersyukur. Kita anggap harusnya aku ngalamin begini. Ya, ini begini saja terjadi. Kita lupa siapa yang bikin, siapa yang mengarahkan kita pada jalan yang lurus, mengembalikan kita dari dunia antah berantah yang misterius pada dunia yang nyata, di mana kita bisa mendapatkan segala anugerah Tuhan. Kita lupa dan kita tidak care terhadap perbuatan Allah. Itu sebab ayat yang ke-8, biarlah mereka bersyukur. Mau demikian? Anggukkan kepala ke samping Anda dan katakan dari balik masker Anda, katakan kita harus selalu bersyukur. Ayo kepada samping yang lain, 1, 2. Saudara, kenapa kita perlu bersyukur? Karena Dia melepaskan kita. Saya mau tanya, saudara jawab. Kenapa saudara harus bersyukur? Karena Dia melepaskan saudara, melepaskan saya. Jangan anggap itu sesuatu kebetulan. Lagi hoki saya bintang saya lagi terang. Saudara yang kekasih, tidak. Dia yang membawa kita pada jalan yang lurus. Semua katakan, yaitu Tuhan Yesus, jalan yang lurus, kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa di sorga. Amin. Wow. Yesus yang menyatakan dirinya dalam Yohanes pasal yang ke-14, tidak ada jalan yang lain kecuali melalui aku sampai kepada Bapa. Itu sudah dinubuatkan daripada kitab Mazmur pada zaman dahulu kala. Saudara, hanya jalan yang lurus bisa melepaskan saya dan Anda. Dan jalan yang lurus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara memegang Dia dalam satu iman dan kepercayaan, engkau tidak keliru. Engkau benar banget. Engkau sudah lurus. Engkau wis benar. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kemudian dalam ayat yang ke-8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. 2, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Katakan, karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, maka saya sudah dikeluarkan dari dunia antah berantah, dunia misteri, datang kepadanya. Saya harus bersyukur karena Dia akan melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sejak saat ini, sejak pikiran saya terbuka, sejak saya bisa menangkap firman, perbuatan ajaibnya terjadi pada saya. Amin. Wow. Kemudian saudara, dalam ayat yang ke-9,
Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Para kekasih, perhatikan. Untuk seterusnya, ayat yang ke-9. Untuk seterusnya, hidup kita, jiwa kita yang lapar dan haus akan dipuaskan selalu. Katakan, luar biasa. Hidup saya sejak hari ini tidak terasa berat. Hanya terasa enteng. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, dengan ayat pendahuluan ini, saya akan masuk bersama dengan Anda. Kita akan melihat dan membahas sedikit di dalam waktu yang tersisa. Dua hal yang Tuhan Yesus kerjakan. Katakan, ada dua hal yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup saya, agar hidup saya terasa enteng. Ya, apakah dia? Yang pertama, memberi kuasa melalui firman. Memberi kuasa melalui apa? Melalui firman. Jangan lupa, itu seorang anak Tuhan yang mendengar firman dan mencamkan dalam hidupnya, di rumah membaca firman, dia adalah seorang anak Tuhan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Sedang dikerjakan. Ketika saudara mendengar firman saat ini, ketika saudara membaca ayatnya, engkau sedang dikerjakan dan Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Every time, every moment that you hearing the words of God through a sermon, or you're reading the Bible at your home alone, God still working and want to work for you. And He is working with His hands, dengan tangan-tangannya, to perform you and to recreate you, untuk menciptakan engkau ulang pada apa yang menjadi kehendaknya. Katakan, ini luar biasa. Hanya mendengar, membaca firman, dan melakukan. Allah bekerja memperbaiki hidup saya, menata masa depan saya, dan memberi yang terbaik. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Hal yang pertama dia kerjakan adalah menyampaikan firman. Ketika firman disampaikan dan saudara mendengarnya, saudara, dan di mana saja, di rumah, di kendaraan saudara, atau kapan saja saudara mendengar kembali rekaman, recording daripada firman ini, engkau sedang dikerjakan oleh Tuhan. Jiwamu, tubuhmu, hidupmu, rohmu, daging, tulang, darahmu sedang dikerjakan oleh Dia. Itu sebab orang mendengar firman harus percaya kepada siapa yang berfirman, kepada Yesus Sang Firman Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita percaya bahwa Dialah firman, maka saya dan saudara harus menghargai, karena ini perkataannya, titahnya, pangandiko daripada Tuhan Yesus. Kalau Dia berfirman dan engkau percaya, terjadi apa yang Dia firmankan, terjadi dalam hidup saudara. Itu sebab di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 28, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Kita akan melihat di sini, para kekasih, apa janji Tuhan bagi orang yang memiliki firman di dalam hidupnya. Surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Mari kita akan baca. 1, 2. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ulangi, sempurna dan ulangi, sempurna dan segera. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Apakah saudara menolak janji Tuhan ini?
bahwa kalau saudara percaya kepada firman yang disampaikannya, maka firman akan bekerja. Tuhan akan menjadikan nyata apa saja yang Dia firmankan secara sempurna dan segera. Saudara harus tahu seperti apa Dia kerja ketika seseorang menangkap, menyerap firman di dalam hidupnya. Saudara dan saya sedang menyerap firman saat ini. Seperti apa Dia akan bekerja dalam hidup saudara? Yaitu Dia akan melakukan sesuai dengan kehendaknya sehingga sempurna dan segera. Dia tidak akan berlambatan. Ini yang Dia kerjakan. Memberikan firman kepada siapa yang percaya. Dan saudara harus yakin, Tuhan meskipun hamba belum dapat, hamba belum menerima, tetapi hamba percaya. Semua katakan, namanya percaya adalah tanpa melihat. Saudara yang kekasih, kalau saudara pesan barang melalui online dan saudara pakai COD, apa itu? Cash on delivery, bayar lunas kalau datang, itu saudara sebenarnya tidak percaya sama si penjual. Betul apa tidak? Saudara percaya apa enggak sama dia? Enggak. Saudara tidak percaya sama dia. Segede apapun dia punya company, engkau tidak percaya. Apalagi kalau cuma baru belajar jualan, saudara engkau tidak percaya. Engkau mau COD, cash on delivery. You deliver the things, the matters, all the things that I order to you, then I will pay cash to you. Saudara. Jadi kalau saudara tidak menerima barangnya, saudara tidak akan membayar. Saya mau tanya, apa sebab? Jawab, terus. Sing jujur. Apa sebab? Karena saya tidak percaya. Kenapa engkau malu-malu kucing? Karena apa? Saya tidak percaya. Terus terang aja. Makanya kalau dia adalah penjual yang betul-betul bona fide, maka dia akan mengatakan COD oke, nggak apa-apa. Ya, bayar ketika barang tiba. Saudara. Jadi saudara mesti tahu bahwa seringkali saya dan saudara tidak bisa percaya. Tuhan tolong COD dulu ya Tuhan. Tuhan tolong kasih bukti baru aku percaya. Aku percaya itu aku membayar kepadamu. Tuhan bilang percaya dulu baru mendapat. Bayar dulu baru barang dikirim. Saudara bagaimana? Kalau ada dua toko online, barang sama dijual, harganya sama, yang satu COD, yang satu bayar dulu, pilih toko yang mana? Saya ini terang-terangan ini. Ya. Saudara, engkau tidak bisa percaya. Tetapi prinsip ini di hadapan Tuhan salah. Ini prinsip yang salah. Engkau harus percaya dulu, baru menerima mujizat dalam hidupmu. Katakan, saya harus percaya lebih dahulu. Kemudian anggukkan kepala kepada seseorang, Anda juga harus percaya lebih dahulu. Baru Tuhan Yesus, ayo tanganmu, baru Tuhan Yesus akan memberi kepadamu. Amin? Harus. Jadi ini cara Tuhan. Dia ingin supaya kita bayar dulu. Ya saudara. Cash on order. COO. Bukan COD. Cash on order. Saudara. Kalau saya dan saudara bisa bayar lebih dulu. Tuhan bilang kamu memang percaya sama aku. Ya. Tapi aku lagi sibuk. Biarin, gak usah dijawab dulu deh. Ya, apakah Tuhan demikian? Tidak. Semua katakan, bila saya membuktikan iman saya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus mengutamakan saya. Saya mendapat prioritas. Jawaban doa saya
perbuatan tangannya yang ajaib nomor 1. Amin. Jadi saudara harus percaya. Kalau saudara menunjukkan penghormatan saudara, saudara menunjukkan appraisal saudara, penghargaan saudara kepada firman Tuhan, hamba percaya dulu bahwa engkau menyembuhkan, bahwa engkau memberkati, bahwa engkau membuka jalan, bahwa engkau mengampuni dosa. Hamba percaya lebih dahulu, maka Tuhan prioritaskan kepada saudara. Engkau akan menerima lebih dulu daripada mereka yang tidak percaya kepadanya. Yang kedua, nanti kita akan lihat, saudara. Hal yang kedua yang Tuhan kerjakan adalah mempersingkat waktu. Katakan, Tuhan akan mengerjakan mempersingkat waktu jawaban doa dalam hidup saya. Saudara, perhatikan, tidak sedikit dari antara kita merasa Tuhan engkau kok lama jawabnya. Aduh Tuhan, saya sampai tidak kuat. Saudara, nah ini engkau sudah mulai kurang percaya sama Tuhan. Tapi saudara, walaupun saudara sudah setahun gak dijawab, barangkali 7 tahun gak dijawab, saudara tetap bilang begini, Tuhan Yesus, hamba tetap percaya bahwa engkau pasti mengabulkan permintaan hamba. Kalau yang hamba minta ini tidak baik, tolong Tuhan ampuni hamba, karena hamba manusia yang berdosa, supaya engkau mengganti dengan memberi yang terbaik buat hamba. Saudara, jadi saudara tidak boleh mengukuhi. Saya tidak boleh mengukuhi, Tuhan ini loh Tuhan, saya minta sampai 11 tahun. Ya saudara, Tuhan berkata, anakku, sampai kamu mati juga aku tidak mau kasih, karena permintaanmu tidak baik buat kamu. Aku mau kasih yang lain asal kamu memperbaharui doamu. Dibaharui dong doanya. Oh Tuhan, hamba minta ampun. Karena selama ini engkau tidak kasih kepada hamba, hamba memperbaiki permohonan hamba. Biarlah kehendakmu yang jadi. Wow. Tuhan bilang, wow. Luar biasa, kamu mulai sadar. Baik, kalau kamu sudah menyerah pada kehendakku, aku pasti memilihkan yang terbaik buat kamu. Amin. Saudara, di dalam dunia ini tidak ada saudara berkata kepada satu toko, umpamanya di Alibaba atau di Amazon atau di mana toko-toko di Indonesia online, dan saudara berkata, tolong kirim kepada saya pakaian satu style, termasuk sepatu, termasuk aksesoris, ya seorang wanita, semua aksesoris saya kirim ke tempat saya. Ya, dijawab oleh tokonya, Anda ini uang apa duduk? Ya, kamu itu manusia apa tidak? Gak bisa dong. Toko kami menyiapkan buat kamu, kami tidak tahu siapa kamu, ukurannya bagaimana, bentuk tubuhmu seperti apa, warna kulitmu apa, seharga berapa engkau ingin. Tidak ada. Ada apa tidak? Tidak ada. Saudara harus memberitahu kepada toko ini, barang ini, yang harga ini, yang warna ini, yang size ini. Kalau enggak bisa. Semua katakan, angkat tangan saudara. Tetapi kepada Tuhan Yesus, bila saya hanya berserah, maka Tuhan Yesus merancangkan jawaban doa yang dahsyat, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepada saya hari depan yang penuh harapan. Amin.